Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Buku 5 bagian yang pertama. Pada akhir jilid keempat yang lalu, Sidanti yang merasa terhina karena ternyata dia bukanlah pemanah terbaik di Sangkal Putung. Lalu dia menantang Agung Sedayu dalam kecakapan memanah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Kembali terdengar tepuk tangan yang gemuruh. Orang-orang yang berdiri berkeliling itu tak akan mau dikecewakan. Mereka benar-benar ingin menyaksikan pertandingan yang pasti akan menyenangkan sekali. Orang-orang itu pun kemudian diam kembali ketika Widura berkata pula, "Nah, aku sangka Sidanti ingin mengulangi permainan panah seperti yang telah dilakukannya bersama-sama Agung Sedayu." "Ya, Kakang," sahut Sidanti. Kini Widura memandangi wajah Agung Sedayu. Dilihatnya beberapa titik keringat membasahi keningnya. Namun kali ini Widura sengaja ingin memaksa Agung Sedayu agar berbuat sesuatu yang dapat mendorong dirinya untuk lebih percaya kepada kemampuan diri. Karena itu maka katanya, "Agung Sedayu, biarlah kau melakukannya. Tak ada persoalan apapun. Permainan ini hanya sekedar kelanjutan dari keinginan orang-orang Sangkal Putung mengenalmu." Sedangkan Sidanti ingin pula memperkenalkan dirinya lebih banyak lagi. Bukankah dengan kawan bermain yang lebih baik, akan lebih banyak permainan-permainan yang dapat dipertunjukkan? Bukan hanya sekedar menyamai atau melampaui sedikit kemampuan-kemampuan Hudaya atau Citra Gati. Hudaya dan Citra Gati yang berdiri di belakang Widura pun tersenyum masam. Namun mereka tidak marah, bahkan mereka menjadi bersenang hati bahwa Widura memberi kesempatan kepada kemenakannya untuk melakukan pertandingan meskipun hanya memanah saja. Kata-kata pamannya itu terasa sedikit dapat menyejukkan hati Agung Sedayu. Bukankah dengan demikian, pamannya akan menjaminnya untuk seterusnya apabila ada akibat dari permainan ini? Seandainya ia melampaui Sidanti, sedang Sidanti itu kemudian marah kepadanya, bukankah itu menjadi tanggung jawab pamannya? Karena itu, terdorong pula oleh keadaan yang telah menyudutkannya, maka Agung Sedayu tidak dapat berbuat lain. Dengan ragu-ragu ia menganggukkan kepalanya. Katanya lirih, "Baiklah paman. Kalau paman menghendaki." Widura tersenyum. Baru kali ini sejak beberapa hari pamannya itu tersenyum kepadanya. Karena itu hati Agung Sedayu itu pun menjadi bertambah besar pula. "Nah, baiklah kita berikan tempat kepada mereka berdua," berkata Widura. Maka orang-orang yang melingkari mereka itu pun kemudian berlari-larian menyibak. Sedang Swandaru menjadi bergembira pula. Segera ia pun berlari-lari pula berkeliling lapangan untuk memungut panah-panahnya yang berserakan di sekitar orang-orangan yang telah dilepas kepalanya. Tetapi kemudian Widura menjadi sulit menentukan sasaran. Tidak menarik lagi apabila mereka berdua harus mengenai orang-orangan itu, walaupun diayunkannya sekali. Mereka pasti akan dengan mudah dapat mengenainya. Dalam pada itu tiba-tiba berkatalah Swandaru, "Paman Widura, pertandingan ini baru dapat dimulai, seandainya Kakang Sidanti mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh anak muda itu." Mengenai sasaran 3 kali berturut-turut di udara, Widura mengerutkan keningnya. Kata-katanya itu benar juga, tetapi belum seorang pun yang melihat Agung Sedayu melakukannya selain Swandaru. Karena itu Widura ingin berbuat adil. Kedua-duanya harus mulai dengan sasaran dan kesempatan yang sama. Maka katanya, "Swandaru, apakah sasaran orang-orangan itu masih ada?" "Masih paman," jawab Swandaru. "Nah, ambillah bandulnya, ikatlah bandul itu dengan tali yang agak panjang." Swandaru belum tahu benar maksud Widura. Meskipun demikian ia berjalan juga mengambil bandul orang-orangan yang masih terletak di ujung lapangan. Kemudian diambilnya sisa-sisa tali yang masih terserak-serak di sana-sini. Dengan tali itu maka bandul itu pun diikatnya. "Sudahkah bandul itu kau ikat dengan tali?" bertanya Sonya. Swandaru mengangguk. Jawabnya, "Bagaimanakah maksud Paman Widura dengan bandul ini?" "Peganglah ujung talinya dan putarlah bandul itu di atas kepalamu," sahut Sonya. "Ah," jawab Swandaru perlahan-lahan. "Jangan aku. Sidanti itu dapat membidikkan panahnya ke arah perutku." Sonya tersenyum. Katanya, mereka adalah pemanah-pemanah yang baik.
Mereka pasti tidak akan mengenaimu. Swandaru menggeleng. Peganglah, jawabnya. Kalau mereka membidik sasaran itu, maka sasaran itulah yang akan dikenainya. Tetapi kalau Sidanti itu membidik perutku, marilah, jawab Sonya, berikanlah bandul itu, biarlah perutku yang dibidiknya. Maka kini Sonyalah yang memegang sasaran itu. Dipegangnya ujung tali yang lain, dan diputarnya bandul itu di atas kepalanya dalam lingkaran yang berjari-jari sepanjang tali yang lebih dari sedepa panjangnya, mendatar. Swandaru itu pun kemudian berlari-lari menepi. Bahkan kemudian didekatinya Agung Sedayu yang telah memegang busurnya dan beberapa anak panah di dalam endongnya. Masing-masing mendapat kesempatan 3 kali, berkata Widura ketika mereka sudah hampir mulai, sampai hitungan ke-15. Sidanti pun telah mempersiapkan busurnya pula. Dengan wajah tegang, ia mengikuti bandul yang berputar di atas kepala Sonya. Ketika Widura mulai dengan hitungan pertama, maka Sidantilah yang lebih dahulu mengangkat busurnya. Sesaat kemudian terbanglah anak panahnya yang pertama, disambut dengan sorak-sorai penonton di sekitar lapangan. Anak panah itu tepat mengenai sasarannya langsung ikut berputar pula dengan bandul itu. Dengan sudut matanya Sidanti melihat tangan Agung Sedayu. Dan tangan itu pun telah bergerak pula, dan meluncurlah anak panah Agung Sedayu. Kali ini pun para penonton bersorak bergemuruh. Anak panah Agung Sedayu pun hingga pula pada sasarannya. Sidanti itu pun menarik nafas panjang. Ia mengumpat di dalam hatinya, setan itu mampu juga mengenainya. Tetapi hitungan Widura sudah sampai yang ke-6. Karena itu maka Sidanti itu pun sekali lagi mengangkat busurnya, dan sekali lagi anak panahnya meloncat dari busurnya. Kali ini pun anak panah Sidanti itu tepat mengenai sasarannya, dan karena itu maka para penonton pun menjadi semakin riuh, bersorak dan bertepuk tangan. Dan sorak-sorai itu menjadi semakin membahana ketika anak panah Agung Sedayu seakan-akan tanpa mereka lihat, demikian saja telah melekat pada sasaran itu pula. Agaknya ketika mereka sedang asyik dengan anak panah Sidanti, Agung Sedayu pun telah melepaskan anak panahnya yang kedua. Sekali lagi Sidanti mengumpat pula. Katanya dalam hati, aku harus mengenai untuk yang ketiga kalinya. Kalau anak itu mampu pula mengenai 3 kali, maka harus ditempuh cara yang lain untuk menentukan siapakah di antara kita yang akan menjadi pemanah terbaik. Tetapi Sidanti itu menjadi terkejut. Tiba-tiba meledaklah sorak para penonton seperti akan meruntuhkan langit. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya sebuah anak panah lagi telah ikut serta dalam putaran bandul di atas kepala Sonya. Agaknya dengan cepat Agung Sedayu telah melepaskan anak panahnya yang ketiga. Gila, desisnya. Ketika itu ia mendengar Widura sudah mencapai hitungan yang ke-11. Dengan hati-hati Sidanti mengangkat busurnya. Kali ini ia harus benar-benar dapat mengenainya dengan tepat. Kalau tidak, maka Sedayu sudah akan menyisihkannya pada babak yang pertama. Namun ternyata Sidanti adalah pembidik yang baik. Panahnya yang terbang secepat kilat itu pun kemudian mengenai sasarannya pula, disambut oleh sorak yang semakin bergelora. Lapangan di muka Banjar Desa itu benar-benar seperti akan meledak. Agung Sedayu masih berdiri di tempatnya sambil mengamat-amati sasaran yang kini sudah tidak diputar lagi. Dengan kedua tangannya Sonya mengacung-acungkan bandul itu sambil berteriak, 6 panah. Widura itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kalian ternyata mempunyai kecakapan yang sama. Karena itu, biarlah kita adakan permainan yang lain. Namun aku belum tahu, apakah sasaran yang lebih baik dapat kita gunakan? Sidanti mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia pun belum tahu sasaran apakah yang sebaiknya dipergunakan. Sedang Agung Sedayu lagi sibuk mendengarkan orang menyebut-nyebut namanya. Ia menjadi berbangga juga karenanya. Bahkan kemudian timbul juga keinginannya untuk mendapat pujian yang lebih besar dari para penonton itu. Untuk sesaat ia melupakan pula akibat-akibat yang bisa terjadi. Sebab ia telah membebankan seluruh tanggung jawab kepada pamannya. Terasa sesuatu menjalar di dalam dada Agung Sedayu. Belum pernah ia sepanjang umurnya mendapat pujian semeriah ini. Pada masa-masa kecilnya, ibunya selalu memujinya. Namun bukan karena ia berbuat sesuatu. Ibunya memuji untuk menyenangkannya saja. Apapun yang dilakukannya, maka ibunya tidak pernah mencelanya.
Sedang ayahnya sekali-sekali sering mengujinya pula apabila ia berhasil berbuat sesuatu menurut kehendak ayahnya. Tetapi ayahnya lebih sering kecewa terhadapnya daripada memujinya. Bahkan sering ia harus menangis kalau ayahnya menyuruhnya mengulang dan mengulang suatu perbuatan yang tak dapat dilakukannya. Betapa sulitnya latihan-latihan yang diberikan ayahnya dahulu kepadanya. Memanah, bandil dan bermacam-macam ketangkasan membidik. Namun ayahnya selalu mengatakan kepadanya, "Kau mampu Sedayu, kau pasti mampu melakukannya." Dan akhirnya ternyata, setelah ayahnya memberinya contoh berkali-kali, akhirnya ia mampu juga melakukannya. Berkali-kali ia diajak ayahnya berdiri di pematang dengan busur di tangan. Ia harus mendapatkan 3 ekor burung dengan 3 batang anak panah. Burung yang tidak boleh dikenainya di atas tanah atau dahan-dahan kayu. Burung itu seakan-akan harus dipetiknya dari udara. Namun akhirnya ia berhasil juga. Kalau ia menangis karenanya, ayahnya berkata kepadanya, "Agung Sedayu, apakah kira-kira yang akan dapat kau lakukan? Kau tidak berani memegang tangkai pedang. Apakah kau juga tidak mampu memegang busur?" Kalau ibunya mendengar pertanyaan itu, maka ibunya selalu menjawab, "Apakah dalam hidup ini tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari berkelahi?" Dan ayahnya menjawab, Tentu ada. Dan anak-anakku seharusnya tidak berkelahi. Tetapi mereka harus menjadi laki-laki jantan yang mampu menempatkan dirinya dalam segala keadaan. Ia harus menjadi seorang yang dapat melakukan pengabdian dalam segala bentuk. Mereka harus menghindari segala bentuk kekerasan, namun mereka pun harus dapat melenyapkan kekerasan. Kekerasan yang bertentangan dengan rasa pengabdiannya. Karena itu mereka pun harus dibekali pula dengan ilmu yang mungkin akan berguna bagi pengabdian mereka. Melawan kejahatan, bukan untuk sebaliknya. Apabila demikian, maka ibunya segera memeluknya sambil mengusap air mata. Bisiknya, "Biarlah pekerjaan itu dilakukan orang lain. Tetapi bukan anakku. Kekerasan akan dapat berakibat buruk, perkelahian dapat meneteskan darah. Aku tidak mau kehilangan lagi." Ayahnya tidak membantah lagi. Bahkan ayahnya selalu berkata dengan lembut, "Maafkan aku, Nyai. Aku masih selalu ingat pada masa-masa mudaku." Tetapi kalau ia kemudian keluar dari bilik ibunya, Untara, kakaknya berkata kepadanya, "Ibu sekarang berubah." Ibu dahulu ikut berbangga kalau ayah berhasil melenyapkan kejahatan, melindungi orang-orang lemah dari penindasan. Ibulah yang sering menggosok pedang ayah dengan minyak dan getah-getahan untuk menjadikan pedang ayah mengkilat seperti bersinar. Dan ibu pula lah yang menggosok busur ayah dengan angkup kayu sehingga busur itu menjadi gemerlapan. Suasana yang demikian itulah yang kemudian membentuknya menjadi seorang yang kerdil. Ibunya yang selalu memanjakannya dan menakut-nakutinya dengan segala macam cara. Menyekapnya dalam pelukannya. Apabila ia bertanya, "Ibu, bukankah ibu dahulu berbangga atas kejantanan ayah?" Maka ibunya akan menjawab, "Sebuah mimpi yang menakutkan, anakku. Itu terjadi pada masa-masa ayahmu masih muda. Ternyata kini ayahmu pun menyadarinya, bahwa tak ada yang dapat dicapainya dengan pedang di tangan. Tak akan ditemui ketentraman dan kedamaian di hati." Dan ayahnya pun pernah pula mengatakannya demikian. Namun menurut ayahnya, dunia masih tetap seperti keadaannya. Parah, karena kejahatan, nafsu, kebencian, dan segala macam bentuk kekerasan. Karena itu maka segala itu harus mendapat imbangan. Tetapi harus memiliki landasan yang berlawanan. Dan landasan itu adalah cinta kasih antar sesama. Kalau sekali-sekali harus digenggamnya tangkai pedang, maka haruslah dilandasi pula dengan cinta kasih. Untuk menegakkan sendi-sendi kehidupan manusia dan kemanusiaan berdasarkan cinta kasih itu. Dan terjadilah benturan-benturan perasaan di dalam dada Agung Sedayu. Ia menjadi seorang penakut karena ibunya. Namun angan-angannya kadang-kadang membumbung tinggi dalam sifat-sifat kejantanan dan kesatriaan. Perasaan-perasaan itulah yang kini sedang saling mendesak. Seorang jantan tidak boleh membiarkan dirinya dihina tanpa sebab. Seorang jantan harus mempertahankan namanya demi kebenaran seperti mempertahankan nyawanya. Kalau nama itu lenyap, maka biarlah lenyap pula nyawanya. Tetapi di lain pihak, betapa tiba-tiba lututnya menjadi gemetar apabila ia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan pertentangan. Agung Sedayu yang kini sedang berdiri di arena itu masih mendengar tepuk tangan yang semakin lama menjadi semakin surut.
Dilihatnya pula, pamannya sedang berbicara dengan beberapa orang. Di antaranya Ki Demang Sangkal Putung dan Citra Gati. Agaknya mereka sedang sibuk mencari kemungkinan untuk membuat sasaran yang lebih sulit dari sasaran-sasaran yang pernah dibuatnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Sidanti berdiri dengan angkuhnya. Dengan acuh tak acuh anak muda itu melihat Widura yang sedang sibuk itu. Sekali-sekali Sidanti itu memandang berkeliling lapangan dan melambaikan tangannya menyambut lambaian tangan anak-anak muda yang mengaguminya. Agung Sedayu pun kemudian memandang sekeliling lapangan. Orang-orang berjejal-jejal itu seperti sudah tidak sabar lagi menunggu. Beberapa orang yang sudah berteriak-teriak dan dengan tidak sabar mereka melambai-lambaikan tangan mereka. Ketika dilihatnya Sekar Mirah, maka dada Agung Sedayu itu pun berdesir. Gadis itu tersenyum kepadanya, senyum yang aneh, katanya dalam hati. Baru tadi aku lihat ia tersenyum dan memuji-muji Sidanti. Namun gadis itu mempunyai kesan yang aneh di dalam hatinya. Tiba-tiba timbullah keinginannya agar Sekar Mirah itu selalu tersenyum kepadanya, tidak kepada Sidanti. Sorak-sorai di tepi lapangan, serta senyum Sekar Mirah itu agaknya berpengaruh juga di hati Agung Sedayu. Ternyata di dalam hatinya yang kerdil itu tumbuh juga keinginannya untuk mempertahankan namanya. Sidanti itu pasti tidak akan mendendam, pikirnya, ia seharusnya bersikap jujur. Kalah atau menang, aku pun demikian juga, namun aku mengharap untuk memenangkan pertandingan ini. Seandainya Sidanti itu marah kepadaku, biarlah Paman Widura menyelesaikannya. Karena itulah maka kemudian Sedayu berketetapan hati untuk berbuat sebaik-baiknya. Akan ditandinginya apa saja yang akan dilakukan oleh Sidanti. Tetapi seandainya aku mampu, desahnya di dalam hati. Widura masih sibuk berbicara dengan Ki Demang Sangkal Putung. Agaknya mereka belum menemukan cara yang paling baik untuk mengadakan pertandingan berikutnya. Sidanti yang berdiri di samping Agung Sedayu itu pun menjadi tidak sabar. Ia ingin segera mengakhiri pertandingan itu. Ia ingin segera mendengar orang-orang di sekitar lapangan itu bertepuk gemuruh untuknya. Dan ia ingin anak-anak muda Sangkal Putung melambaikan tangannya kepadanya dan mengeluh-elukannya, mengikutinya di belakang sambil memujinya sampai di Kademangan. Dan lebih dari itu, ia ingin Sekar Mirah itu pun berjalan di sampingnya sambil mengumpati Agung Sedayu yang ternyata tidak mampu melampaui kecakapannya. Karena itu, maka anak muda yang sombong itu tiba-tiba berteriak, "Kakang Widura, marilah kita akhiri pertandingan ini supaya kita tidak berlarut-larut, membidik sasaran yang terlalu baik seperti perlombaan anak-anak saja. Biarlah sekarang aku dapat menganjurkan cara yang baik." Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Swandaru, dan orang-orang yang sedang sibuk berpikir itu pun berpaling kepadanya. Dengan ragu-ragu Widura berkata, "Apakah cara itu?" Sekelai Sidanti berpaling kepada Agung Sedayu, kemudian katanya, "Namun terserah juga, apakah Adi Sedayu sanggup melakukannya? Kalau tidak, biarlah aku mempertunjukkan permainan itu sendiri. Dengan demikian, pemenang pertandingan ini segera dapat ditentukan." "Ya," sahut Widura, "tetapi bagaimanakah cara itu?" Sidanti tersenyum, jawabnya, "Agak sukar dimengerti, tetapi aku pasti dapat melakukannya." Sidanti itu berhenti sebentar. Sengaja ia membiarkan orang-orang Yange mendengar kata-katanya itu menjadi semakin bernafsu untuk mengetahuinya. Baru sesaat kemudian ia berkata, "Cara yang pasti akan menarik perhatian." "Ya," sahut Citra Gati tidak sabar, "jangan melingkar-lingkar. Sebutkan cara itu. Jangan tergesa-gesa Kakang Citra Gati. Kau pasti akan keheranan. Melihat pun kau tak akan dapat mengerti, apalagi melakukannya." Citra Gati tersinggung karenanya, maka jawabnya lantang, "Jangan sombong anak muda. Kau masih belum mampu mengalahkan macan kepatihan di pertempuran, dan melampaui lawanmu di arena pertandingan ini." Sidanti mengerutkan keningnya, tetapi dengan cepat Widura menengahinya, "Nah baiklah, marilah kita mulai. Aku setuju dengan cara apapun yang kehendaki, asal masih dalam batas kemungkinan dan tidak berbahaya. Kalau Sedayu tidak sanggup melakukannya, maka ia dapat dianggap kalah." Sidanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kembali ia tersenyum dan sekali lagi ia memandang wajah Agung Sedayu. Kini Agung Sedayulah yang menjadi acuh tak acuh.
Apapun cara itu, ia akan menerimanya. Kalau masih mungkin dilakukan oleh Sidanti, maka ia pun akan mempunyai kemungkinan yang sama. Citragati masih bersungut-sungut, bahkan katanya dalam hati, Widura terlalu memanjakannya, sehingga kepentingan kemenakannya sendiri sama sekali tidak diperhatikannya. Dalam pada itu terdengarlah Sidanti berkata, "Kakang Widura, perintahlah salah seorang melepaskan anak panah menyilang lapangan ini melambung ke udara." "Nah, biarlah kami mencoba mengenainya." Widura tertegun mendengar pendapat itu. Apalagi Ki Demang sangkal putung. Bahkan sesaat Citragati pun terbungkam. Namun kemudian bergumam lirih, "Aneh, benar-benar aneh." Sidanti melihat orang-orang itu menjadi keheranan. Karena itu, maka ia menjadi semakin menengadahkan dadanya. Dengan lantang ia berkata, "Marilah, sebelum senja, supaya aku masih dapat melihat anak panah yang terbang di udara itu." Widura tidak dapat berbuat lain dari menyetujuinya. Meskipun demikian sekilas ia menyambar wajah Agung Sedayu dengan pandangan matanya. Namun dilihatnya anak muda itu masih acuh tak acuh saja. Sehingga dengan demikian maka Widura itu pun tidak berkata apapun kepadanya. Sidanti yang melihat Agung Sedayu sama sekali tidak terperanjat mendengar usulnya itu, maka ialah yang menjadi heran. Apakah anak itu tidak mendengar? Atau anak itu pun akan acuh tak acuh terhadap pertandingan berikutnya. Dan teka-teki itu ternyata telah mendebarkan jantung Sidanti. Meskipun demikian, ia masih dapat berteriak nyaring di dalam hatinya, "Ayolah Agung Sedayu, yang merasa menjadi pemanah terbaik di Sangkal Putung, tandingilah Sidanti." Widura itu pun kemudian mengumumkan cara yang akan ditempuh atas usul Sidanti. Belum lagi mereka mulai dengan pertandingan itu, maka lapangan itu telah menjadi gempar. Para penonton yang keheran-heranan itu telah menyambut pengumuman Widura dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang bergelora. Hudayalah yang mendapat tugas untuk melepaskan anak panah menyilang garis bidik Sidanti dan Agung Sedayu. Ia sendiri tidak dapat mengerti bagaimana cara anak-anak muda itu akan membidikkan anak panahnya. Namun Hudaya itu bergumam pula di dalam hatinya, bukan suatu hal yang tak mungkin. Sebab laju anak panah itu dapat diperhitungkan. Tetapi kemudian Swandaru pun menjadi gelisah. Ialah yang pertama-tama berteriak-teriak sepanjang jalan, bahwa bukan Sidantilah pemanah terbaik di Sangkal Putung. Namun sekarang ia mendengar sendiri usul Sidanti itu. Memanah sebatang anak panah yang melaju di udara, tentu lebih sukar mengenai sasaran kepala orang-orangan itu. Karena itu ia masih belum dapat menebak, apakah Agung Sedayu dapat juga berbuat sebaik Sidanti. Kalau kemudian Agung Sedayu tak mampu menandingi Sidanti, maka ia pun pasti akan mendapat banyak kesulitan. Agung Sedayu pasti akan marah padanya dan Sidanti akan semakin mentertawakannya. Karena itu, maka Swandaru itu pun mendekati Agung Sedayu yang berdiri tegak di tempatnya. Bisiknya perlahan-lahan, "Bagaimanakah Tuan? Apakah Tuan mungkin juga berbuat demikian?" Agung Sedayu menggeleng lemah. Jawabnya, "Entahlah Swandaru." Swandaru menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu, Hudaya pun telah siap pula. Kini Widura sendirilah yang memegang bende untuk memberi tanda kepada Hudaya, kapan ia harus melepaskan anak panahnya. Ketika kemudian Sidanti telah menganggukkan kepalanya, maka dibunyikanlah bende itu. Dan Hudaya menarik tali busurnya pula. Sambil tersenyum ia membidik anak panah yang terbang itu. Orang-orang yang berjejal-jejal di tepi lapangan itu menjadi diam kaku seperti beratus-ratus patung yang berjajar-jajar. Semuanya memandang ke arah anak panah Sidanti. Dan sesaat kemudian anak panah itu meloncat dari busurnya. Cepat, melampaui kecepatan anak panah Hudaya. Semua mata pun kemudian seakan-akan terpancang pada anak panah itu. Wajah-wajah yang tegang dan hati yang tegang pula. Demikianlah cerita jilid 5 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.